Chapter 1381. Penguasa Tantai dan beberapa tetua mendengarkan penjelasan Penatua Zhao seolah-olah mereka sedang mendengarkan buku surgawi. Ketika mereka mendengar kekejaman metode kultivasi ini terhadap wanita, mereka akhirnya mengerti mengapa Nyonya Fang Hua mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Metode penanaman seperti itu hanyalah metode penanaman dosa yang akan dihukum oleh surga. Tidak heran bahkan sekte iblis pun tabu. Tingkat kekejaman sutra hati setan bebas hampir bisa dibandingkan dengan seni iblis Lin Changhe di masa lalu. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai hukuman bagi semua orang. Keadaan Li Junyu saat ini jelas dia digunakan sebagai kuali oleh orang yang mempraktikkan sutra hati setan bebas, jadi dia berakhir seperti ini. Orang tersebut telah lumpuh total, bahkan jika dia disembuhkan, dia akan menjadi orang yang telah kehilangan semua kewarasan dan basis kultivasinya, dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Namun, orang-orang Taitian di mulut Li Junyu membuat semua orang di Pulau Abadi Giok Hijau sedikit terkejut. Sebagai sekte Dao nomor 1, metode budidaya apa yang ada di sana? Bagaimana mungkin ada murid yang mengembangkan metode kultivasi aneh ini? Mungkinkah itu konspirasi sekte setan? Begitu mata penguasa Tantai melihat ke atas, Penatua Zhao dari sekte Holocaust di sana buru-buru berdiri dan bersumpah di tempat, aku bersumpah demi iblis hatiku, ketika aku melacak murid sekteku yang hilang, aku melacak mereka ke sekitar Taitianmen dan bertemu dengannya. Penatua Zhao baru saja membuat sumpah iblis hati, dan Nyonya Fang Hua di sana juga membuat sumpah iblis hati lainnya. Dia juga pergi mencari murid-murid yang hilang, dan kebetulan bertemu dengan Penatua Zhao dan Li Junyu, dan itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Orang-orang di sekte iblis lebih menghargai sumpah hati iblis daripada sekte Dao. Dengan penampilan keduanya, Lord of Tantai dan yang lainnya merasa skeptis, dan hati mereka cenderung mempercayainya. Bahkan jika itu adalah konspirasi sekte iblis, tidak perlu menggunakan nyawa tetua agung, Nyonya Fang Hua, untuk menampilkannya, bukan? Dao dan sekte iblis tidak cocok, jadi Nyonya Fang Hua dan Penatua Zhao buru-buru merawat Li Junyu dan tidak mempedulikannya lagi. Sekarang dia telah tiba di Pulau Abadi Giok Hijau, tidak peduli apa yang dilakukan Li Junyu di masa lalu, dia tetaplah orang dari Pulau Abadi Giok Hijau. Bahkan jika dia ingin mengetahui lebih banyak berita dari mulutnya, dia harus memperlakukannya dengan baik. Pil obat penyembuh terbaik dari Pulau Abadi Giok Hijau diberikan kepada Li Junyu, dan kemudian beberapa tetua secara pribadi membuat Li Junyu tenang dan mulai mengekstraksi ingatan Li Junyu sedikit demi sedikit. Untuk saat ini, Lord of Tantai tidak perlu terlalu memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Yang dia minati adalah Nyonya Fang Hua dan Penatua Zhao keluar untuk mencari murid-murid yang hilang. Situasi ini menarik perhatiannya. Ada beberapa rumor bahwa banyak kultivator wanita Nas Chen Sol dan Mahayana telah hilang, namun tidak ada yang menganggapnya serius. Merupakan hal yang biasa bagi para petani untuk keluar dengan santai selama 100 tahun. Tidakkah kamu melihat bagaimana Yang Chen berkencan dengan istri dan selirnya selama lebih dari 100 tahun? Tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka hilang. Namun, selalu ada kemungkinan bahwa hal itu benar. Jika sutra hati iblis yang tak terkendali diperhitungkan, maka hal ini bukan sepenuhnya mustahil, namun sangat mungkin terjadi. Namun, apakah para master tingkat Mahayana akan dibawa pergi secara diam-diam? Lady Fang Hua dan Elder Zhao sudah menetap dengan baik. Ketika mereka datang ke Pulau Abadi Giok Hijau, semua orang yang mengetahuinya berkumpul, dan mereka tidak boleh membocorkan berita sedikitpun. Orang Taitian dan sutra hati iblis saling terkait. Masalah ini merupakan masalah besar dan mereka harus berhati-hati. Penguasa Tantai dan beberapa tetua pergi ke ruang pertemuan paling rahasia sekte kali ini untuk berkonsentrasi merawat Li Junyu dan ingin mendapatkan lebih banyak dari mulutnya. Li Junyu benar-benar diam, tetapi hanya ada beberapa kata di mulutnya yang bola-balik, dan tidak ada yang lain, sehingga para tetua yang cemas benar-benar tidak berdaya. Kesadaran spiritualnya rusak parah, diperkirakan dia tidak dapat mengingat banyak. Penatua Min menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa menyerah. Apakah tidak ada jalan lain? Penguasa Tantai mengerutkan kening, jika Li Junyu tidak dapat mengingat apapun, itu sama saja dengan tidak berpengaruh sama sekali. Mungkin ada jalan. Sesepuh lain di sebelahnya sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata. Apa jalannya? Semangat semua orang terangkat dan mata mereka tertuju pada sesepuh yang berbicara. Di masa lalu, Master Sekte Muda Taitianmen, Li Liheng, terluka dalam kesadaran spiritualnya. Dikatakan bahwa dia meminum pil obat yang disempurnakan oleh Grandmaster Yang, dan kemudian dia pulih. Kata sesepuh itu perlahan. Setelah bertahun-tahun, kesadaran spiritual Li Liheng telah lama tanpa masalah, dan beberapa orang di Taitianmen juga perlahan-lahan membocorkan pil pembekuan roh. Saat tetua itu berbicara, Li Junyu, yang awalnya pendiam, tiba-tiba sepertinya menemui sesuatu yang menakutkan, dan berteriak dengan ngeri, Tuan Muda Sekte, jangan datang, jangan datang. Sambil berteriak dengan liar, dia menghindar ke belakang, Master Panggung Yuanying yang asli tampak seperti kucing yang ketakutan. Jangan takut, Tuan Muda Sekte tidak datang. Penatua Min memanfaatkan kesempatan ini dalam sekejap dan segera memeluk Li Junyu, dan menghiburnya dengan lembut di telinganya, jangan takut, Master Sekte Muda tidak datang. Li Junyu, yang berjuang dengan panik, akhirnya sedikit tenang di bawah kenyamanan lembut Penatua Min, tetapi mulutnya masih terus berkata, tidak, Tuan Muda Sekte. Tidak, Tuan Muda Sekte. Sepertinya dia melihat sesuatu yang mengerikan di depannya. Jangan takut, Penatua Min dengan lembut menepuk punggung Li Junyu, dan pada saat yang sama mengirimkan kekuatan spiritual untuk meredakan kepanikannya, sambil tetap menghiburnya dengan lembut. Penatua Bei, selamatkan aku. Penatua Liu, selamatkan aku. Setelah Li Junyu menggigil beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu. Dalam satu kalimat, ada dua nama orang. Mendengar kedua nama itu, penguasa Tantai dan beberapa tetua berdiri kaget.
Penatua Bei dan Penatua Liu yang disebutkan Li Junyu, siapakah itu? Nama keluarga Bei awalnya adalah nama keluarga kecil. Tidak banyak pembudidaya yang bermarga Bei, dan tidak banyak pula yang biasa dipanggil sesepuh. Jika semua orang yang dikenal Li Junyu dihitung, sepertinya hanya ada satu kemungkinan. Bei Suangyu yang lebih tua dihukum di mata laut karena mengincar si Sanshan. Akibatnya, keberadaannya tidak diketahui bahkan tablet sumber kehidupannya pun hilang. Pada saat yang sama, Liu Ziwei, Penatua Liu, yang juga dihukum karena hal yang sama, juga kehilangan tablet nyawanya, dan keberadaannya tidak dapat ditemukan lagi. Li Junyu bisa memanggil kedua nama ini dengan panik, apa maksudnya? Anda harus tahu bahwa Bei Suangyu dan Liu Ziwei mengalami kecelakaan, tetapi itu terjadi ratusan tahun setelah Li Junyu menghilang. Dia seharusnya tidak dan tidak bisa mengetahui bahwa kedua orang ini bersama, bukan? Lebih penting lagi, siapakah Master Sekte Muda yang menurut Li Junyu membuatnya begitu ketakutan? Pengalaman macam apa yang dia alami hingga menakuti Master Panggung Yuanying seperti ini, bahkan mendengar namanya pun membuatnya begitu ketakutan. Chapter 1382. Tuan Muda Sekte Tai Tianmen pernah dirawat oleh guru yang karena kesadaran spiritualnya terluka. Penguasa Tantai dengan tajam menangkap kata ini dan meminta konfirmasinya. Ya, Tuan Pulau, Tuan yang telah memurnikan ribuan pil pembekuan roh untuk Li Liheng. Belakangan, tersiar kabar bahwa kesadaran spiritual Li Liheng telah sembuh total dan tidak ada kekambuhan lagi. Penatua Min menjawab dengan cepat, tetapi Master Sekte Muda yang seharusnya dipanggil di mulutnya juga menjadi nama Li Liheng. Perbedaan alamat kecil telah menunjukkan perubahan sikap Pulau Abadi Giok Hijau. Para tetua semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar perbedaannya? Dari analisis logika normal, kesadaran spiritual Li Liheng terluka di masa lalu. Setelah pulih, hanya dalam beberapa ratus tahun, ia memasuki tahap Yuanying dari tahap Jidan, dan dikatakan bahwa kesadaran spiritualnya telah melonjak dan ia telah menembus ranah tahap Dacheng. Jika tidak ada masalah dengan ini, maka akan ada hantu. Penampilan Li Junyu terlalu mudah untuk diasosiasikan orang. Kesadaran spiritual Li Liheng terluka dan kemudian pulih, dan basis kultivasinya melonjak dalam waktu singkat. Penampilan Li Junyu seperti kuali, ditambah mulutnya terus mengulang sutra hati iblis, Master Sekte Muda, selama mereka tidak bodoh, reaksi pertama pasti ada hubungannya dengan Tai Tianmen, setidaknya ada hubungannya dengan Li Liheng. Meskipun Sekte Iblis Lady Fang Hua dan Penatua Zhao mengirim orang bersama, Pulau Abadi Giok Hijau juga memahami detailnya. Tampaknya Penatua Zhao dari Sekte Darah Menyedihkan pertama kali menemukan Li Junyu, dan Nyonya Fang Hua kebetulan bertemu dengannya, jadi mereka mengirim Li Junyu ke Pulau Abadi Giok Hijau. Tentu saja, mengapa mereka melakukan ini, Lady Fang Hua juga punya sejumlah alasan. Mereka keluar untuk mencari murid Sekte yang hilang. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah Sekte Dao, dan tidak pantas untuk menanyakan berita seperti orang-orang di Sekte Dao. Menggunakan Li Junyu sebagai hadiah juga merupakan karma baik, dan dia berharap Pulau Abadi Giok Hijau dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka. Orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau dapat memikirkan berbagai hal dalam sekejap mata, bagaimana mungkin Nona Fang Hua tidak memikirkannya. Agaknya, dia juga memiliki keraguan tentang orang-orang Taitian, dan dia serta Penatua Zhao tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang-orang Taitian, jadi dia mengirim Li Junyu kembali. Merupakan lelucon jika mengatakan bahwa mereka mulia. Justru karena penjelasan inilah para pejabat tinggi Pulau Abadi Giok Hijau merasa bahwa Nyonya Fang Hua dan Penatua Zhao dapat dipercaya. Tentu saja, sumpah iblis hati juga menempati sebagian besarnya. Li Junyu menghilang setelah mengejar Yang Chen. Saat itu, Yang Chen baik-baik saja. Pulau Abadi Giok Hijau mencoba menggunakan tablet sumber kehidupan untuk melacaknya, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui keberadaannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memastikan bahwa Li Junyu tidak mati, tapi mereka tidak tahu di mana dia berada. Omong-omong, Li Junyu juga seorang pengkhianat. Seperti Li Junyu, ada juga Bei Suangyu dan Liu Ziwei. Kedua orang ini menghilang bersama ketika mereka dihukum oleh Sekte, dan bahkan tablet sumber kehidupan mereka pun menghilang. Sekte belum menemukan jejak mereka, tapi kali ini mereka mendengar nama mereka dari mulut Li Junyu. Jika Nyonya Fang Hua dan Penatua Zhao tidak berbohong, Li Junyu ditemukan di dekat orang Taitian. Selain spekulasi semua orang, tampaknya pengkhianat Pulau Abadi Giok Hijau, Li Junyu, Bei Suangyu, dan Liu Ziwei, semuanya disembunyikan oleh orang-orang Taitianmen. Ini juga bisa menjelaskan mengapa Green Jade Immortal Island tidak pernah bisa menemukan keberadaan mereka. Orang-orang Taitian menerima pengkhianat dari Pulau Abadi Giok Hijau, apa maksudnya ini? Li Junyu dan Liu Ziwei baik-baik saja, mereka semua adalah tetua biasa. Mereka tidak tahu banyak tentang rahasia Pulau Abadi Giok Hijau, tapi Bei Suangyu berbeda. Sebelum dia mengkhianati sekte tersebut, dia adalah tetua inti. Rahasia inti Pulau Abadi Giok Hijau, hanya sedikit yang tidak dia ketahui. Ini juga berarti bahwa jika Bei Suangyu dikendalikan oleh orang-orang Taitian, hal-hal besar dan kecil di Pulau Abadi Giok Hijau telah sepenuhnya jatuh ke mata orang-orang Taitian. Apa yang ingin mereka ketahui, bisa mereka ketahui. Memikirkan hal ini, penguasa Tantai merasakan semacam rasa dingin dari lubuk hatinya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pil pembekuan roh yang digunakan Grandmaster yang untuk mengobati kesadaran spiritual Li Liheng, pergilah ke Sanshan dan mintalah beberapa. Itu terkait dengan keamanan sekte, penguasa Tantai tidak peduli dengan hal lain dan langsung memberitahu Penatua Min, tidak peduli kondisi apa yang diinginkan Yang Chen, setujui dia. Penatua Min berjanji dan segera pergi untuk melakukannya. Berkat Yang Chen, keluarga mereka telah keluar dari sumur Langya 2 tahun lalu. Karena si Sanshan telah meninggalkan sekte selama lebih dari 100 tahun, dia telah melayani gurunya Song Huan di sekte akhir-akhir ini. Jika mereka ingin menemukan si Sanshan, itu tidak akan terlalu merepotkan.
Dalam waktu kurang dari setengah hari, Penatua Min bergegas kembali dengan membawa botol batu giok dan menyerahkan botol batu giok itu kepada penguasa Tantai, dan pada saat yang sama melaporkan, Sanshan memiliki pil pembekuan roh pada dirinya. Pada akhirnya, dia menjelaskan, Yang Chen sangat baik pada Sanshan. Semua pil obatnya, Sanshan memilikinya. Ini juga menjelaskan alasan mengapa si Sanshan memiliki pil pembekuan roh, yang menunjukkan bahwa si Sanshan mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Di masa lalu, karena Penatua Min tidak mengurusnya, ada orang-orang di dalam Pulau Abadi Giok Hijau yang diam-diam mengincar si Sanshan, yang membuat Yang Chen marah dan ingin mencari keadilan bagi si Sanshan. Kali ini, dia tidak bisa melakukan kesalahan sebelumnya. Faktanya, Penatua Min juga berlebihan. Siapa yang meragukan si Sanshan? Tidak mengherankan jika si Sanshan membawa pil pembekuan roh pada dirinya. Dengan karakter Yang Chen yang hampir mengancam seluruh Pulau Abadi Giok Hijau demi si Sanshan, semua orang akan berpikir bahwa ada masalah jika si Sanshan tidak memiliki pil pembekuan roh pada dirinya. Membuka botol giok, penguasa Tantai melihat pil pembekuan roh kelas 2 di dalamnya, ragu-ragu sejenak, mengambil satu dan menyerahkannya kepada Penatua Min, berikan satu kepada Li Junyu dan lihat apakah kamu bisa menanyakan sesuatu. Pil pembekuan roh kelas 2 sungguh ajaib. Setelah Li Junyu meminumnya sebentar, dia tidak lagi merasakan rasa takut itu, dan dia menjadi tenang kembali. Kali ini, keadaannya tampak lebih baik daripada sebelumnya dia ketakutan. Penampilan Li Junyu jauh lebih energik. Keadaan Li Junyu tidak seberapa. Beberapa tetua mencoba yang terbaik untuk menggunakan suara yang paling lembut dan mulai mengajukan pertanyaan secara perlahan. Tentu saja, pertanyaan mereka juga dengan hati-hati menghindari istilah, Tuan Muda Sekte, dan mereka menanyakan pertanyaan lain secara tidak langsung. Selain Penatua Bei dan Penatua Liu, kenalan apa lagi yang pernah Anda temui? Setelah menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut, Li Junyu baru saja mengulangi sutra hati iblis sebelumnya, Penatua Bei, Penatua Liu dan seterusnya, dia tidak dapat menanyakan apapun sama sekali, sampai penguasa Tantai menanyakan pertanyaan ini. Ekspresi Li Junyu langsung menjadi kebingungan, seolah dia mulai mengingat. Setelah beberapa saat, Li Junyu mulai menyebut beberapa nama sesekali. Anggota senior Pulau Abadi Giok Hijau seperti harta karun, dan segera mencatat dengan cermat nama orang-orang yang disebutkan Li Junyu. Chapter 1383. Jika Gong Sunling ada di sampingnya, dia pasti akan memberikan senyuman penuh pengertian. Orang-orang yang dibicarakan oleh Li Junyu jelas adalah para kultivator wanita yang secara pribadi telah ditangani atau ditangani oleh Penatua Ming oleh Ming Guangruo. Tidak ada satupun yang hilang dari mulut Li Junyu. Ming Guangruo dikendalikan oleh Gong Sunling di peta geografis Sungai Pegunungan, jadi tidak ada ruang untuk perlawanan. Sekarang Gong Sunling sendiri telah mencapai tahap Dacheng, kendalinya atas peta geografis Sungai Pegunungan semakin mendalam. Para master di peta telah lama dikendalikan sepenuhnya oleh Gong Sunling. Apapun yang dia minta, dia akan mengatakannya tanpa menyembunyikan sedikitpun. Setiap kali orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau mendengar nama yang dikenalnya, hati mereka menjadi tegang. Masing-masing nama ini mewakili seorang kultivator wanita yang luar biasa di tahun-tahun awal mereka. Sejauh yang mereka tahu, basis budidaya terendah dari para pembudidaya wanita ini berada pada tahap Yuanying, dan basis budidaya tertinggi bahkan telah mencapai tahap puncak Dacheng. Hal yang paling luar biasa adalah nama mereka keluar dari mulut Li Junyu, dan bahkan ketika penguasa Tantai bertanya padanya tentang kenalan yang dia temui. Memikirkan artinya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Di antara para pembudidaya perempuan ini, ada murid Sekte Dao dan murid Sekte Setan. Salah satunya adalah yang dicari oleh Penatua Zhao dari Sekte Holocaust. Tidak ada seorang pun dari sekolah iblis Yin Yang, tapi ada beberapa roh rubah terkenal dari ras monster. Di antara murid Sekte Dao, bahkan ada kultivator wanita dari Sekte Qiankun, Sekte Lima Elemen, dan Sekte Awan Biru. Elder Min, tanyakan baik-baik tentang keberadaan orang-orang ini. Setelah penguasa Tantai diam-diam mendengarkan cerita lisan Li Junyu, dia terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menginstruksikan Penatua Min. Faktanya, di antara nama-nama ini, mereka mengenal beberapa kultivator wanita di Sekte Dao. Mereka sudah lama tidak muncul, dan sekte masing-masing hanya berpikir bahwa mereka keluar untuk mendapatkan pengalaman, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Adapun sekte iblis dan ras monster, penguasa Tantai dan yang lainnya tidak jelas, jadi mereka perlu memverifikasinya. Awalnya, hal kecil seperti memeriksa berita, membiarkan Penatua Min, seorang tetua inti panggung Dacheng melakukannya hanyalah sebuah penghinaan terhadap Penatua Min. Tapi saat ini, semua orang mengerti betapa merepotkannya masalah ini. Penatua Min tidak berpikir untuk dihina atau dihina. Dia mengangguk dengan berat tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Penyelidikan informasi tersebut tidak dapat ditemukan oleh pihak luar, jadi segalanya berjalan agak lambat. Baru 10 hari kemudian semua informasi dikumpulkan. Penatua Min tidak hanya menggunakan kekuatan sekte untuk menyelidiki, tetapi juga menyelidiki dari Wine Immortal House dan beberapa saluran lainnya, dan hasilnya pada dasarnya sama. Semua kultivator perempuan yang disebutkan oleh Li Junyu telah pergi dalam 1 atau 200 tahun terakhir dan belum kembali ke sekte masing-masing. Di antara puluhan nama yang disebutkan Li Junyu, tidak terkecuali. Semuanya sama. Faktanya, penguasa Tantai dan yang lainnya sudah siap secara mental untuk menghadapi hasil seperti itu. Hanya saja semua orang merasa bahwa dengan kekuatan sekte Taitianmen Dao, ditambah dengan perubahan di pengadilan surgawi, masuk akal untuk mengatakan bahwa Taitianmen tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sekarang semua berita telah dikonfirmasi, semua orang duduk bersama dan saling memandang, mereka bahkan tidak dapat mempercayai fakta seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Lord of Tantai membuang topik itu. Beberapa tetua inti dari Green Jade Immortal Island berkumpul, semuanya tampak bermartabat, suasana dalam pembatasan yang ketat sangat membosankan, semuanya diam, tidak ada yang berbicara.
Masalahnya agak besar, bahkan jika anggota tingkat tinggi dari Green Jade Immortal Island yang bertanggung jawab atas salah satu dari 5 sekte utama, mereka dapat mempengaruhi hidup dan mati banyak orang dengan satu kata, mereka memiliki banyak keraguan. Faktanya, tidak banyak jalan di depan mereka. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah dengan damai, seolah-olah hal ini tidak pernah terjadi. Ketua Agung dari Sekolah Iblis Yin Yang, Nyonya Fang Hua, dan Penatua Zhao dari Sekte Pembunuh Darah, yang mengetahui cerita di dalamnya, dapat dibunuh secara langsung, dan mereka juga dapat menambahkan 2 perbuatan lagi dari Pulau Abadi Giok Hijau. Mereka dapat membungkam para saksi, dan mereka dapat menambahkan emas pada wajah sekte, dan itu tidak akan mempengaruhi situasi harmonis stabilitas dan kesatuan sekte Dao. Ini akan membunuh banyak burung dengan satu batu, dan juga akan mengurangi banyak perselisihan. Cara lainnya adalah mengungkap masalah ini, tetapi konsekuensinya serius. Pulau Abadi Giok Hijau akan secara langsung menanggung kemarahan orang-orang Taitian, dan sekte Dao akan mengalami perselisihan internal. Tak perlu dikatakan lagi, kedua belah pihak akan menderita banyak korban. Kekuatan Pulau Abadi Giok Hijau sekarang sebanding dengan kekuatan Taitianmen. Jika setiap orang berjuang sampai mati, itu akan menguntungkan orang lain. Ini hanya di dunia fana, di dunia spiritual dan dunia abadi, diperkirakan Pulau Abadi Giok Hijau akan ditekan secara gila-gilaan oleh sekte surga yang mendalam, dan kerugiannya pasti melebihi imajinasi siapapun. Tampaknya sangat mudah untuk memilih. Di satu sisi, semua orang baik, dan di sisi lain, mereka mungkin harus menghadapi bencana. Dari sudut pandang realistis, sebenarnya hanya ada satu jalan, dan tidak ada ruang untuk memilih. Namun, Pulau Abadi Giok Hijau telah ditekan oleh orang-orang Taitian selama bertahun-tahun, dan ada banyak kompetisi terbuka dan rahasia, tetapi sekarang mereka harus memegang paha orang-orang Taitian, dan menyeka pantat orang-orang Taitian. Bagaimana hal ini bisa ditoleransi? Semua orang tidak berbicara, tetapi tidak ada yang ingin menonjol dan dimarahi oleh orang lain. Jelas sekali murid mereka sendiri yang diintimidasi, tetapi mereka harus menelan amarah mereka. Siapa yang bisa menelan amarah ini? Bahkan jika itu adalah murid pengkhianat, itu juga merupakan murid pengkhianat dari sekte mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain menindas mereka seperti ini? Terlebih lagi, ada juga Penatua Bei yang telah menguasai sebagian besar rahasia Pulau Abadi Giok Hijau. Sebenarnya, ini seharusnya bukan masalah Pulau Abadi Giok Hijau kita. Tentu saja, Penatua Min tidak mau menundukkan kepalanya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menarik beberapa sekte lain ke dalam air. Karena setiap orang memiliki murid yang hilang, kemungkinan besar ada hubungannya dengan Taitianmen. Kemudian kumpulkan beberapa sekte dan diskusikan bersama apa yang harus dilakukan. Proposal ini disetujui dengan suara bulat oleh para petinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, 4 sekte utama menjadi semakin tidak senang dengan orang-orang Taitian. Jika ini bukan pilihan terakhir, siapa yang mau tunduk pada orang Taitian? Karena ada murid yang terlibat, maka lihatlah pendapat semua orang, itu bisa dianggap menarik mereka semua ke dalam air. Selidiki dengan cermat para kultivator wanita tahap Yuanying dan Dacheng yang hilang di tahun-tahun ini, dan buatlah daftarnya. Penguasa Tantai akhirnya memutuskan cara untuk menghadapinya, kirim surat rahasia kepada master sekte dari sekte lain dan biarkan mereka datang ke Pulau Abadi Giok Hijau untuk mendiskusikan berbagai masalah. Jika perlu, sekte besar yang muridnya hilang juga akan diberitahu, dan semua orang akan mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Petik 2. Jika segala sesuatunya ditangani dengan baik, krisis ini bukan lagi krisis, melainkan peluang besar untuk menggantikan orang-orang Taitian. Bahkan jika Taitianmen kuat, tidak mungkin untuk bersaing dengan kekuatan gabungan dari 4 sekte utama, belum lagi sekte iblis, ras monster, dan aliansi pembudidaya nakal. Di dunia para pembudidaya yang tenang, arus bawah yang bergejolak mulai melonjak dalam kegelapan. Chapter 1384. Pulau Abadi Giok Hijau sangat tertutup, dan master sekte dari sekte yang menerima berita tersebut juga sangat kooperatif dan bergegas ke Pulau Abadi Giok Hijau dengan cara yang paling rahasia. Dalam hal ini, reputasi Pulau Abadi Giok Hijau jauh lebih baik daripada Lady Fang Hua, dan tidak perlu menggunakan sumpah hati apapun untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Pertama-tama, ini harus berupa pertemuan kecil, hanya master sekte dari 4 sekte utama kecuali Taitianmen yang berpartisipasi. Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, Sekte Qiankun, Sekte 5 Elemen, 4 master sekte berkumpul bersama. Penguasa Tantai membiarkan mereka melihat situasi Li Junyu, dan kemudian memperkenalkan hal-hal yang baru-baru ini diselidiki oleh Pulau Abadi Giok Hijau kepada 3 lainnya. Berita ini membuat ketiga master sekte tidak percaya semua yang mereka dengar dan lihat. Orang-orang Taitian benar-benar akan melakukan tindakan gila seperti itu. Bagaimana mungkin sekte nomor 1 dari sekte Dao sebenarnya memiliki orang-orang yang mempraktikkan metode budidaya terlarang dari sekte iblis? Apa yang membuat mereka sangat tidak dapat diterima adalah bahwa murid perempuan mereka sendiri tampaknya terlibat, padahal mereka adalah korban. Meski belum bisa dipastikan, namun jika tebakannya benar, dengan kredibilitas Green Jade Immortal Island, masalah ini pada dasarnya bisa disimpulkan. Anda dapat membiarkan orang-orang yang dapat diandalkan di sekte mengambil tablet kehidupan mereka dan memasuki susunan segel iblis dari Taitianmen. Penguasa Tantai tidak memaksa ketiga master sekte untuk mempercayainya, tapi memberi mereka ide. Di antara 3 master yang terlibat di Pulau Abadi Giok Hijau, tablet kehidupan Bei Suangyu dan Liu Ziwei telah hilang, dan Li Junyu telah kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau. Untuk saat ini, Pulau Abadi Giok Hijau tidak dapat menggunakan metode ini untuk memverifikasi. Namun, orang-orang dari sekte lain masih berada di tangan orang Taitian, selama mereka mencobanya, mereka akan mengetahuinya. Susunan segel iblis adalah sebuah penghalang. Tentu saja, orang-orang Taitian harus memiliki cara lain untuk melindungi pelacakan tablet kehidupan.
Di masa lalu, orang-orang tidak dapat menemukan murid-murid yang hilang itu karena mereka tidak pernah menduga bahwa orang-orang Taitian akan melakukannya. Sekarang karena ada keraguan, mereka secara alami dapat mencobanya. Tidak peduli apapun jenis formasi pelindungnya, tidak mungkin formasi itu tidak efektif di dalam formasi. Ini bukanlah metode yang 100% pasti, namun merupakan metode yang relatif aman. Selama hal itu dilakukan secara diam-diam, hal itu tidak akan menarik perhatian orang Taitian. Tentu saja, orang-orang dari 3 sekte besar tidak akan mempercayainya begitu saja. Mereka harus memverifikasinya. Masalah ini sangat penting dan ketiga Master Sekte tidak menunda waktu. Pertama kali mereka mengatur orang-orang yang paling dapat diandalkan untuk melakukan masalah ini, dan beberapa Master Sekte sendiri diam-diam tinggal di Pulau Abadi Giok Hijau menunggu berita selanjutnya datang. Orang-orang yang menangani urusan kembali ke sekte masing-masing, mengambil tablet kehidupan para murid yang hilang, dan menggunakan alasan ini dan itu untuk bergegas ke Taitianmen, mengujinya secara berkelompok, dan kemudian bergegas kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau untuk melapor ke mereka, masing-masing Master Sekte, yang memakan waktu 3 bulan. Keempat Master Sekte berkumpul sekali lagi. Kali ini, 3 Master Sekte lainnya memiliki ekspresi serius yang tidak biasa di wajah mereka. Suasana di lokasi kejadian juga sangat berat, seperti akan datang badai. Murid perempuan yang hilang dari sekte saya memang ada di Taitianmen. Yang pertama berbicara adalah Master Sekte Lu dari Sekte Awan Biru. Sekte Awan Biru telah maju dan mundur bersama Pulau Abadi Giok Hijau selama bertahun-tahun. Kerjasama di 100.000 gunung telah memperoleh manfaat yang sangat besar, dan kerjasama tersebut dilakukan secara diam-diam. Selain itu, setelah berita itu, Master Sekte Lu berhenti sejenak dan mulai menambahkan, masih ada beberapa murid perempuan di sekte yang belum kembali untuk waktu yang lama. Penatua Li tidak mengatakannya. Kali ini, aku membiarkan orang-orang bawa tablet kehidupan mereka ke orang Taitian untuk mencobanya. Ada 2 murid tahap Yuanying dan 1 murid tahap Dacheng, semuanya di Taitianmen. Arah tablet kehidupan menunjuk ke kediaman Master Muda Sekte Taitianmen, Li Liheng. Berbicara tentang ini, Master Sekte Lu sepertinya telah menentukan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya tidak dapat membayangkan bahwa orang Taitian, yang selalu mengaku ortodoks, benar-benar melakukan hal seperti itu. Pada dasarnya, hal-hal yang dikonfirmasi oleh Master Sekte Lu dari Sekte Awan Biru, ditambah spekulasi penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau, masalah ini sudah menjadi kesepakatan. Namun, dalam menghadapi raksasa Taitianmen, mereka harus berhati-hati. Penguasa Tantai dan Master Sekte Lu sama-sama memusatkan perhatian pada 2 Master Sekte dari Sekte Qiankun dan Sekte 5 Elemen. Master Sekte dari Sekte 5 Elemen, Sao Wengsuan, juga menghela nafas dan berkata perlahan, ada 3 murid perempuan di sekte saya di Sekte Surga Terbesar, mereka juga harus bersama Master Sekte Muda Li Liheng. Kata-kata Master Sekte Sao tidak banyak, tetapi maknanya telah diungkapkan dengan sangat jelas. Murid perempuan dari Sekte 5 Elemen juga terkurung dalam formasi Segel Iblis Taitianmen. Sekte Qiankun saya memiliki 5 murid perempuan di Taitianmen. Wajah Master Sekte dari Sekte Qiankun Wujun juga sama buruknya, ketika mereka keluar, mereka semua mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman, dan mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Taitianmen. Keempat Master Sekte tidak ingin mempercayai semua ini, tetapi fakta yang kuat dengan jelas memberitahu mereka bahwa ini benar, dan bukan konspirasi Sekte Iblis. Sebaliknya, mereka harus berterima kasih kepada Nyonya Fang Hua dan Penatua Zhao. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengirim Li Junyu kembali alih-alih membunuhnya, sekarang 4 sekte utama masih berada dalam kegelapan, dan mereka akan tetap menjaga hati dengan orang-orang Taitian. Terlalu banyak, Master Sekte Sao dari Sekte 5 Elemen tidak dapat menahannya lagi, dan membanting meja di depannya. Meja yang terbuat dari kayu bagus hancur menjadi bubuk oleh tamparan Master Sekte Sao. Di masa lalu, Sekte 5 Elemen berselisih paham dengan orang-orang Taitian karena masalah pengumpulan esensi sejati bumi kelima di lembah pasir tandus. Pada saat itu, orang-orang Taitian menyembunyikannya dari Sekte 5 Elemen dan diam-diam membentuk formasi untuk mengumpulkan esensi sejati bumi kelima di wilayah Sekte 5 Elemen selama 500 tahun. Pada akhirnya, mereka gagal dan ketahuan. Di bawah mediasi beberapa sekte besar, orang-orang Taitian mencapai kesepahaman dengan Sekte 5 Elemen, dan mereka memberi kompensasi kepada Sekte 5 Elemen atas kerugian mereka. Hanya beberapa tahun telah berlalu, bahkan belum genap 500 tahun berlalu, dan orang-orang Taitian telah mengarahkan pandangan mereka pada murid perempuan dari Sekte 5 Elemen lagi. Selain itu, mereka mengolah sutra hati setan kebebasan, keterampilan terlarang dari Sekte Setan. Mereka hanya menggunakan murid mereka sendiri sebagai kuali manusia. Sekte Master Sao, harap tenang. Masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Master Sekte Wu dari Sekte Qiankun di sebelahnya, meskipun wajahnya pucat, dia tidak gelisah seperti Master Sekte Sao. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dengan perilaku seperti ini, sia-sialah orang Taitian menjadi pemimpin Sekte Dao. Ayo bawa ahli kita dan bunuh orang Taitian. Master Sekte Sao benar-benar cemas. Kebencian baru dan kebencian lama muncul bersamaan, dan dia tidak sabar untuk membunuh orang-orang Taitian. Orang Taitian masih memiliki formasi penyegel iblis. Kata-kata Master Sekte Wu membuat Master Sekte Sao terdiam. Keempat orang yang hadir sangat jelas tentang kekuatan formasi penyegel iblis. Tanpa metode yang tepat, mustahil untuk membuka formasi penyegel iblis dari luar, bahkan seorang ahli Earth Immortal kelas 4. Meskipun 4 sekte utama memiliki fondasi yang dalam, mereka tidak cukup dalam untuk memiliki ahli di atas kelas 4 Earth Immortal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekte Master Sao menahan dorongan itu dan bertanya dengan marah. Chapter 1385. 4 sekte kami bukan satu-satunya yang kehilangan murid perempuan. Pemimpin Sekte Wu pasti telah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan perlahan mengungkapkan maksudnya.
Kali ini, mereka menimbulkan kemarahan publik. Apapun yang terjadi, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan tidak membiarkan orang-orang Taitian memiliki kesempatan untuk kembali lagi. 5 sekte besar sama, tetapi masih ada persaingan internal yang ketat. Orang-orang Taitian telah menjadi orang yang tinggi dan perkasa selama bertahun-tahun. Bagaimana 4 sekte lainnya bisa melepaskannya? Mereka telah berkali-kali berkompetisi satu sama lain secara terbuka dan gelap, namun mereka tidak pernah memunculkan konflik mereka ke permukaan. Kali ini, orang-orang Taitian benar-benar salah. Mereka telah melakukan hal jahat yang bahkan tidak akan dilakukan oleh sekte iblis. Tidak peduli apa, keempat sekte akan mengambil kesempatan untuk menginjak-injak orang Taitian sepenuhnya sehingga mereka tidak dapat kembali lagi. Jika hanya 4 sekte yang membuat masalah, orang-orang dari sekte surga misterius mungkin akan mengatakan sesuatu ketika mereka pergi ke dunia spiritual dan dunia abadi. Namun, jelas bahwa Taitianmen tidak hanya menargetkan 4 sekte, tetapi juga sekte Dao, iblis, dan iblis. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan orang Taitian akhir-akhir ini. Bagaimana mereka bisa melakukan tindakan bodoh seperti itu? Jika semua sekte di dunia menyerang Taitianmen pada saat yang sama, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Inilah yang dimaksud oleh pemimpin sekte Wu. Dia ingin menyeret sekte lain yang telah menculik murid perempuan ke dalam air. Jadi bagaimana jika sekte surga misterius dunia surgawi mengendalikan pengadilan surgawi? Jadi bagaimana jika Kaisar Langit berasal dari sekte surga misterius? Sekte surga misterius tidak bisa dan tidak berani menyinggung semua pembudidaya, jadi mereka hanya bisa mencubit hidung mereka dan menerima kenyataan bahwa orang-orang Taitian diinjak-injak sampai mati. Jika mereka menimbulkan kemarahan publik, mereka hanya akan berakhir seperti ini. Keempat orang yang hadir semuanya adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas sebuah sekte besar. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Kata-kata pemimpin sekte Wu secara langsung menunjukkan poin kuncinya. Bahkan jika mereka ingin melakukannya, mereka harus berdiri di atas landasan moral yang tinggi sehingga orang-orang di dunia spiritual dan dunia abadi tidak dapat berkata apa-apa. Selama mereka berada di pihak kanan, 4 sekte besar akan memiliki orang-orang yang mendukung mereka. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengalahkan orang-orang Taitian, terutama kali ini, bahkan mungkin mengguncang fondasi sekte surga misterius di dunia fana. Bagi 4 sekte besar, pentingnya hal ini bahkan lebih besar daripada balas dendam murid-murid mereka sendiri yang dipermalukan. Jangan tertipu oleh betapa marahnya penampilan Master Sekte Sao. Faktanya, dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendorong orang-orang Taitian ke dalam jurang maut. Faktanya, Pulau Abadi Giok Hijau juga punya rencana sejak lama. Alasan mengapa Master Sekte dari 4 sekte utama pertama kali berkumpul adalah karena mereka ingin menyatukan pemikiran mereka dan mengoordinasikan tindakan mereka dalam jarak kecil. Sekarang setelah pemimpin Sekte Wu mengatakan apa yang ingin dikatakan oleh penguasa Tantai, semua orang secara alami mulai membuat rencana dengan pemahaman diam-diam. Dunia abadi sudah mulai perlahan-lahan mengikat kekuatan Sekte Iblis. Ini adalah kesempatan bagus. Nona Fang Hua dan Penatua Zhao juga dapat bergabung. Ini berarti sekolah iblis Yin Yang dan Sekte Holocaust akan bergabung. Baik dari sudut pandang menyelamatkan murid-murid mereka yang hilang atau dari sudut pandang sekte, berurusan dengan orang-orang Taitian tidaklah buruk bagi mereka. Saluran berita dari beberapa sekte besar dimobilisasi. Sekte yang murid perempuannya telah keluar selama lebih dari 100 tahun semuanya terdaftar. Tidak termasuk beberapa pembudidaya wanita yang tidak menarik, statistik yang tersisa mencakup semua sekte Dao, setan, dan setan teratas, dan bahkan aliansi pembudidaya nakal terbesar. Melihat hasil ini, pemikiran yang sama terlintas di hati keempat master sekte. Orang-orang Taitian ini benar-benar mendekati kematian. Mereka tidak hanya menyinggung 4 sekte besar dari sekte Dao, mereka bahkan tidak meninggalkan satu pun dari sekte Dao, iblis, dan bahkan aliansi pembudidaya nakal terbesar. Semua berita dirilis secara diam-diam. Bagaimanapun, mereka tidak secara langsung menuduh orang-orang Taitian. Mereka hanya meminta petinggi sekte untuk secara diam-diam mengirim orang-orang dengan tablet roh natal dari murid perempuan yang hilang untuk memasuki gerbang Gunung Taitianmen dan mencoba menemukan mereka. Lebih baik membiarkan sekte mengambil kesimpulan sendiri daripada memberitahu mereka secara langsung. Jika tidak, orang-orang itu akan curiga bahwa Sekte Dao sedang merencanakan sesuatu. Omong-omong, Master Sekte sangat aneh. Meskipun orang-orang Taitian kuat dan sombong, mereka tidak pernah begitu hina. Mereka bahkan ingin mengembangkan teknik terlarang dari Sekte Iblis. Selain itu, mereka bahkan menggunakan murid perempuan yang luar biasa dan cantik dari sekte lain sebagai kuali manusia. Bukan itu saja, masalahnya adalah orang-orang Taitian sebenarnya sangat ceroboh. Mereka hanya mengisolasi rasa spiritual dari tablet roh natal di luar gerbang gunung. Mungkinkah mereka begitu berani sehingga tidak ada yang mencurigai orang-orang Taitian? Gerakan bodoh yang terus-menerus semuanya terkonsentrasi pada Tuan Muda Sekte, Li Liheng. Ini bahkan lebih membingungkan lagi. Para Master Sekte bahkan mulai memamerkan bakat mereka. Mungkinkah Li Liheng benar-benar anak tidak sah dari Sekte Guru Li? Kalau tidak, bagaimana dia bisa diberi kekuatan sebesar itu? Diyakini bahwa selama Sekte diam-diam menyelidikinya, mereka akan memusuhi orang-orang Taitian. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menangani formasi penyegelan iblis dari Taitianmen. Jika itu benar-benar diluncurkan melawan Taitianmen, formasi penyegelan iblis akan menjadi penghalang alami yang dapat memblokir semua orang di luar. Semua keluarga telah membeli formasi penyegelan iblis dari keluarga Zhao. Para master dari sekte juga telah mempelajari formasi penyegelan iblis secara mendalam. Semua orang mengetahui kekuatan formasi penyegel iblis secara detail. Jika tidak ada kecelakaan, mustahil untuk menghancurkan formasi tersebut. Satu-satunya orang di dunia yang telah menghancurkan formasi penyegel iblis adalah kombinasi Yang Chen dan kura-kura hitam. Namun,
Yang Chen telah mengatakan bahwa hanya Master Alam Abadi Bumi kelas 4 atau lebih tinggi yang dapat bekerja sama satu sama lain untuk menghancurkan formasi. Menurut ini, sepertinya mereka hanya bisa mengirim seseorang untuk memasuki gerbang Gunung Taitianmen terlebih dahulu, dan kemudian tiba-tiba melancarkan serangan dari dalam. Jika formasi penyegelan iblis adalah kesulitan pertama yang harus diatasi, maka tetua Taitianmen Agung Sang yang jumlahnya tidak diketahui akan menjadi kesulitan kedua. Masing-masing orang tua dengan kultivasi tinggi ini memiliki kekuatan melebihi para Ascended Masters. Untuk menghadapinya, tuan biasa tidak berguna. Mereka hanya bisa dikalahkan oleh tetua Grand Sang yang sama. Omong-omong, ada begitu banyak sekte besar dengan fondasi yang dalam, dan masing-masing sekte memiliki sejumlah besar tetua Grand Sang. Kekuatan gabungan mereka jelas lebih dari kekuatan Taitianmen. Namun, korban jiwa tidak dapat dihindari dalam pertempuran tingkat ini. Bahkan jika tidak ada korban jiwa dan formasi penyegel iblis rusak, hal itu tidak dapat dihindari untuk memicu kesengsaraan surgawi. Ujung-ujungnya tetap saja ada kerugian. Namun, dibandingkan dengan kehancuran orang-orang Taitian, kerugian seperti itu benar-benar dapat ditanggung. Andai saja tetua sekte Grand Sang dapat ditukar dengan kehancuran Taitianmen, diyakini bahwa tidak satu pun dari 4 sekte yang pelit. Apalagi kali ini, bukan hanya 4 sekte saja. Selama setengah dari tetua Grand Sang dari setiap sekte dikorbankan, itu akan cukup untuk membunuh semua tetua Grand Sang dari Taitianmen. Memikirkan bahwa sekte Taoisme nomor 1, atau bahkan sekte nomor 1 di dunia fana, akan dihancurkan dalam waktu dekat, semua orang merasakan ledakan kegembiraan. Tentu saja, selain kegembiraan, semua orang tetap menjaga rasionalitasnya. Hal selanjutnya harus dilakukan langkah demi langkah. Chapter 1386. Kehidupan Yang Chen dalam 2 tahun terakhir sangat nyaman. Dia telah tinggal di Istana Cunyang. Selain berlatih alkimia, dia juga mengajar murid-muridnya. Dia tidak keluar dari pintu dan tidak keluar dari pintu. Dia seperti seorang wanita dari keluarga terkenal. Terkadang, Yang Chen tidak lupa pergi ke Villa Yexiu untuk memberi instruksi kepada murid baru. Dengan bimbingan Master tahap Dacheng, murid sekte luar dari Villa Yexiu sangat senang. Semua orang sangat gembira, dan kemudian mereka memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mendapatkan bimbingan pribadi dari paman guru mereka, dan kemudian terus berkultivasi dengan gembira. Sekarang Yang Chen sudah menjadi paman tuan yang hebat bagi banyak orang. Senioritas ini sama sekali tidak salah. Selama ratusan tahun, ada banyak saudara dari generasi yang sama dengan Yang Chen, yang mulai menerima peserta magang dan mewariskan obor. Belum lagi yang lainnya, bahkan Mubo dan Hana Mengyu memiliki murid magang. Yang Chen sudah menguasai lebih dari selusin murid tahap Jidan dan tahap dasar. Bahkan ada 2 murid agung tahap Jidan yang sudah memiliki murid magang mereka sendiri, dan Yang Chen sudah menjadi paman guru yang hebat. Perkembangan Istana Cunyang dalam beberapa ratus tahun terakhir dapat digambarkan berubah setiap harinya. Dengan pendapatan pegunungan Siwan dan Menara Wanbao Pavilion Qianqiu, Gua Pohon Beringin Abadi dan Gua Abadi Gunung Gudang Biru, ditambah situs Gunung Meiking, terdapat ribuan murid dengan kualifikasi yang baik, ada banyak master panggung Dacheng dan Yuanying panggung, Istana Cunyang tidak bisa tidak makmur. Satu-satunya hal yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte-sekte besar itu adalah fondasi Istana Cunyang tidak mencukupi. Meskipun telah berlangsung selama ribuan tahun, jumlah masternya tidak sebanyak 5 sekte utama, dan ini adalah hal yang mudah. Tapi itu hanya masalah waktu sebelum mereka mempercayai hal ini. Hampir semua orang mengira Yang Chen tinggal di sekte untuk memberikan kontribusi sebanyak yang dia bisa kepada sekte karena dia sudah lama keluar, dan pada saat yang sama, dia juga bertanggung jawab atas sekte. Lagi pula, sebagian besar master panggung Dacheng di dunia, jika tidak ada hal yang istimewa, pada dasarnya mereka akan memilih ini. Pada tingkat ini, seseorang seharusnya hanya berpikir tentang melampaui kesengsaraan dan naik. Hanya Gao Yue dan Gong Sunling yang tahu bahwa Yang Chen tinggal di sekte bukan karena alasan di atas, tetapi untuk tujuan lain. Namun, mereka hanya mengetahuinya sedikit. Mereka tidak tahu apa sebenarnya itu. Gong Sunling tahu lebih banyak. Li Junyu menjadi seperti itu karena kerja sama dia dan Yang Chen. Secara relatif, Gao Yue tidak tahu banyak. Bukan karena Yang Chen menyukai yang satu dan mendiskriminasi yang lain, tetapi dalam hati Yang Chen, apa yang selalu ingin dia lakukan dalam hidup ini adalah membiarkan tuannya naik ke pengadilan surgawi tanpa rasa khawatir, sehingga dia tidak akan melakukannya, lagi harus menderita seperti yang dia alami di kehidupan sebelumnya. Dalam suasana hati ini, ada beberapa hal yang Yang Chen tidak ingin Gao Yue ketahui dan khawatirkan tentangnya di masa depan. Jelas, Yang Chen masih belum berpengalaman dalam hal ini dan meremehkan tekad Gao Yue untuk melewati api dan air untuknya. Suamiku, apakah ada sesuatu yang kamu dan Arling sembunyikan dariku? Ketika Yang Chen sedang mempertimbangkan kapan harus melepaskan Li Junyu untuk memberikan efek terbaik, Gao Yue meringkuk di pelukan Yang Chen, dan saat sedang dekat dengan Yang Chen, dia tiba-tiba bertanya pada Yang Chen. Bagaimana mungkin? Yang Chen menundukkan kepalanya dan memberikan senyuman manis pada Gao Yue. Lalu dia melihat kekhawatiran yang kuat di mata indah Gao Yue. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya, dan dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Setelah sedikit terlibat dengan Yang Chen, Gao Yue bersandar di dada Yang Chen, memejamkan mata dan berkata, "Suamiku, aku tahu kamu mengasihaniku dan tidak ingin aku takut, tetapi suamiku, semakin sering kamu melakukan ini, semakin aku akan semakin gelisah. Anda dan saya sudah menjadi suami istri, dan kita hidup dan mati bersama. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung semuanya sementara aku tidak melakukan apapun." Petik 2. Di kehidupan sebelumnya, Gao Yue adalah wanita yang berani dan bertanggung jawab. Meskipun dalam kehidupan ini, dengan bantuan Yang Chen, kesulitannya lebih sedikit, karakternya tidak berubah. Dia menyukai perhatian Yang Chen padanya, tetapi dia tidak ingin Yang Chen menanggung semuanya sendirian.
Hanya Yang Chen dan Gao Yue yang tenggelam dalam keindahan persimpangan spiritual, merasakan pemahaman diam-diam atas kepedulian dan perhatian satu sama lain. Hati mereka seakan menyatu. Suamiku, kamu akan menghadapi musuh besar, bukan? Setelah sekian lama, Gao Yue kembali sadar dari kenikmatan seperti itu. Dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Yang Chen, memutar tubuhnya ke dada Yang Chen, dan bertanya dengan suara rendah, beritahu kami, mari kita tanggung bersama, oke? Oke, Yang Chen akhirnya setuju. Setelah bertahun-tahun, meskipun Yang Chen berusaha keras untuk menjadikan Gao Yue master panggung daceng, dia selalu tahu kebenarannya. Bahkan jika dia tidak ingin Gao Yue menderita, penajaman yang diperlukan tetap diperlukan. Perawatan dan pelatihan yang cermat tidak dapat menghasilkan seorang master. Jika dia ingin Gao Yue lebih aman di masa depan, dia harus membiarkan pengalamannya lebih tajam. Saat Ling datang, ayo kita bicara bersama. Karena Yang Chen mempunyai ide ini, dia terlalu malas untuk membicarakannya. Sekarang, lebih baik menikmati kesenangan langka karena selaras dengan Gao Yue. Setelah sekian lama, Gao Yue berbaring di samping Yang Chen dalam rasa kebahagiaan yang luar biasa, kepalanya bertumpu pada lengan tebal Yang Chen dan bertanya dengan lembut, mengapa Ling begitu bahagia akhir-akhir ini? Karena ada sedikit kejutan, Yang Chen tersenyum dan mulai menjelaskan kepada Gao Yue. Ketika dia keluar dari sumur Langya, Yang Chen mendapatkan ruang dari sumur Langya, sebuah gua abadi yang begitu besar. Yang Chen memberikannya langsung kepada Gong Sunling pada saat itu dan membiarkannya mengintegrasikannya ke dalam peta geografis sungai pegunungan untuk meningkatkan kekuatan senjata ajaib sumber kehidupannya. Saat itu Yang Chen melupakan keberadaan Ruo Shui, sehingga Gong Sunling sangat terkejut. Tidak banyak peluang untuk mengambil dari tangan Yang Chen, ini adalah pertama kalinya di antara para wanita. Namun, pada saat itu, Gong Sunling berpikir bahwa itu adalah satu-satunya kejutan, tetapi setelah kembali, dia menemukan bahwa kejutan itu lebih dari sekedar Ruo Shui kecil. Seluruh ruang sumur Langya sebenarnya adalah lokasi gua dewa dari sebuah sekte besar ratusan ribu tahun yang lalu atau bahkan lebih. Nantinya, semua harta yang diperoleh orang-orang yang memasuki sumur Langya adalah warisan dari sekte besar itu. Dan sayangnya, sekte itu telah dihancurkan oleh orang kuat sejak lama. Orang kuat yang menghancurkan sekte orang lain ini tidak meninggalkan manfaat apapun untuk dirinya sendiri, dan juga berakhir mati. Untungnya, meski jenazah sudah mati, Dao belum hilang, dan masih ada jejak kesadaran spiritual yang tersisa. Dengan bantuan Ruo Shui dan orang-orang yang terus berdatangan untuk berburu harta karun, dia mampu bertahan. Sekarang jejak kesadaran spiritual ini telah menjadi roh dari tungku roh yang mendalam Yang Chen, yang merupakan roh naga dari master klan naga yang kuat pada saat itu. Meskipun roh naga sangat kuat dan menghancurkan seluruh sekte lawan, tubuhnya sendiri juga berubah menjadi abu dalam pertempuran sengit, kecuali beberapa sisik naga yang tersisa, tidak ada lagi yang tersisa. Kejutan lain dari Gong Sunling ada di sini. Meskipun tubuh roh naga telah diledakkan menjadi bubuk, semuanya tertinggal di ruang sumur Langya. Chapter 1387. Biarpun tubuh naga asli telah hancur menjadi debu terbaik, ia masih tertinggal di angkasa. Setelah integrasi seluruh ruang sumur Langya, Gong Sunling terkejut saat mengetahui bahwa peta geografis sungai pegunungan miliknya telah mengalami peningkatan kualitatif. Jika itu hanya ruang biasa, meskipun itu ruang nyata, paling banyak hanya akan membuat peta geografis sungai pegunungan sedikit lebih virtual dan nyata, dan tidak akan banyak perubahan. Namun sumur Langya berbeda. Integrasi sumur Langya berarti integrasi seluruh tubuh Master Naga, dan itu masih merupakan sisa-sisa Master Naga super kuat. Hampir mustahil untuk memurnikan sisa-sisa naga utuh di dunia manusia. Kecuali naga itu sendiri, Yang Chen tidak dapat memikirkan master manapun yang telah menyelesaikan prestasi seperti itu. Setidaknya alam abadi bumi tingkat 5 atau lebih tinggi dapat disempurnakan. Namun, naga di sumur Langya telah diubah menjadi bubuk oleh seseorang. Memurnikan seluruh naga dan memurnikan bubuk halus adalah konsep yang sangat berbeda. Dalam hal kesulitan, ini adalah dunia yang berbeda. Dengan level Gong Sunling pada tahap awal Daceng, ditambah dengan bantuan ratusan master tahap Daceng di peta geografis sungai pegunungan, dalam waktu singkat, bubuk naga paling halus dimurnikan dan diintegrasikan ke dalam geografis sungai pegunungan, peta. Kecuali dua sisik naga yang dikumpulkan dan diintegrasikan ke dalam tungku roh yang dalam oleh Yang Chen, sisa tubuh naga dengan mudah diintegrasikan ke dalam peta geografis sungai pegunungan oleh Gong Sunling. Integrasi naga api secara langsung membuat peta geografis sungai pegunungan mengalami peningkatan kualitatif. Peta geografis sungai pegunungan sebelumnya hanya terbuat dari 2 tulang naga dan sepotong kulit naga. Karena kekuatan naga itu sendiri, ditambah dengan kehalusan seorang master, meskipun peta geografis sungai pegunungan adalah senjata sihir atribut tanah murni, peta itu juga dapat menampung 5 elemen paling kuat di dunia. Di masa lalu, Yang Chen dapat menggunakan kekuatan peta geografis sungai pegunungan untuk mengumpulkan solusi spiritual logam ke-7 dan solusi spiritual air ke-9 karena alasan ini. Namun, ia dapat menyerap kekuatan 5 elemen, namun pada intinya, peta geografis sungai pegunungan masih merupakan senjata ajaib atribut bumi. Dengan penambahan tubuh naga api yang lengkap, langsung menjadi berbeda. Hampir seketika, itu menjadi elemen ganda yaitu tanah dan api. Dari sudut pandang tertentu, hal ini tampaknya membuat peta geografis sungai pegunungan menjadi kurang murni. Namun dari sudut pandang lain, hal ini membuat peta geografis sungai pegunungan menjadi lebih kuat. Meskipun Li Cheng telah menginstruksikan Gong Sunling untuk memadatkan kekuatan spiritualnya sendiri ketika dia berada di benua iblis, dan bahkan Gong Sunling tidak ragu-ragu untuk menghentikan pertumbuhan kultivasinya pada saat itu, dan menghabiskan waktu puluhan tahun untuk berkorban menyempurnakan peta geografis sungai pegunungan. Namun kini setelah peta geografis sungai pegunungan telah dipadatkan dan Gong Sunling telah menjadi ahli panggung Daceng, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah kecil itu.
Setelah menambahkan seluruh tubuh naga api, fitur pertama dari peta geografis sungai gunung adalah ketahanannya terhadap serangan api. Di masa lalu, dia harus mengandalkan mayat naga dengan atribut bumi dan kekuatan ahli pemurnian untuk menahan serangan api dari dunia fana. Tapi sekarang, dia bisa mengandalkan peta geografis sungai gunung itu sendiri untuk menahan serangan api dari dunia spiritual. Secara alami, peningkatan kekuatan pertahanan juga berarti ranah master yang bisa dijebak juga akan meningkat. Menurut perkiraan Yang Chen, mungkin pada level ini, akan mudah untuk menjebak master di atas manusia abadi kelas 2. Adapun penguasa alam yang lebih tinggi, itu akan digabungkan dengan basis budidaya Gong Sun Ling sendiri. Hal yang paling halus adalah, meskipun seluruh tubuh naga api ditambahkan, tubuh naga api tidak menjadikan peta geografis sungai pegunungan menjadi atribut api. Ujung-ujungnya masih masalah material. Bagian utama peta geografis sungai gunung disempurnakan dengan 2 tulang naga lengkap dan 1 kulit naga lengkap, dan tubuh naga api yang kemudian diintegrasikan adalah bubuk yang tersebar ke seluruh ruang sumurlangnya. Tulang naga lengkap dan kulit naga secara alami lebih kuat daripada bedak dan lebih dominan. Oleh karena itu, peta geografis sungai pegunungan masih cocok untuk senjata ajaib atribut bumi Gong Sun Ling. Atribut api tambahan hanyalah pelengkap yang lebih bermanfaat bagi peta geografis sungai pegunungan. Setelah menemukan ini, Gong Sun Ling seperti harta karun. Setelah pamer di depan Yang Chen lagi, dia mulai terus menyempurnakan peta geografis sungai pegunungan, dan pada saat yang sama, dia melatih para master peta geografis sungai pegunungan dengan lebih hati-hati. Semua ini tidak disebutkan kepada Gao Yue, jadi Gao Yue merasa bingung dan bertanya. Sekarang setelah dia mengetahui keseluruhan ceritanya, Gao Yue secara alami menutup mulutnya dan mencibir. Tak heran jika Gong Sun Ling begitu bangga bisa terus-menerus mencari celah di hadapan suaminya. Ketika Gong Sun Ling juga bergegas ke sisi keduanya, Yang Chen mengungkapkan sebagian terbatas dari rencananya. Apa, suamiku, kamu ingin berurusan dengan orang Taitian? Mendengar Yang Chen hanya mengatakan bahwa targetnya adalah Taitianmen, Gao Yue dan Gong Sun Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa? Meskipun Gong Sun Ling tidak bertanya, dia juga menatap Yang Chen dengan ekspresi khawatir. Jika itu adalah sekte lain, selama itu tidak berada pada level 5 sekte, bahkan jika itu adalah keluarga esoteris kuno seperti keluarga Zhao, dia bisa menghadapinya. Tapi siapa orang Taitian itu? Itu adalah sekte Dao yang terbesar. Bahkan dunia spiritual dan dunia abadi mendapat dukungan dari sekte yang sangat kuat. Apakah suaminya gila? Mengetahui bahwa Yang Chen tidak menyukai pria Taitian, kedua wanita itu dulu berpikir bahwa itu karena Li Qingchen, tetapi Yang Chen tidak pernah mengungkapkan kebencian seperti itu kepada pria Taitian di depan kedua wanita tersebut, dan bahkan menunjukkan niat untuk secara terbuka berurusan dengan pria Taitian. Kedua wanita itu terkejut. Setidaknya ada 3 alasan mengapa saya harus berurusan dengan orang Taitian. Yang Chen menunggu kedua wanita itu terkejut, lalu mulai menjelaskan satu persatu. Alasan pertama, tentu saja, adalah pengaturan Taitianmen melawan Istana Chunyang. Hal-hal ini sangat dirahasiakan di Istana Chunyang. Selain Yang Chen, hanya kepala istana dan beberapa tetua inti yang mengetahuinya, yang lain tidak jelas. Sekarang Yang Chen menceritakan kejadian tahun itu satu persatu, Gao Yue dan Gong Sun Ling tahu apa yang terjadi. Ketika mereka berpikir bahwa Liang Shaoming ternyata adalah agen rahasia yang dikirim oleh Taitianmen untuk mengendalikan Istana Chunyang, dan bahkan pemboman gerbang gunung sekte disebabkan oleh Taitianmen, ditambah kemudian Ming Guangruo menindas mereka, kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Alasan kedua, tentu saja, adalah serangan Taitianmen terhadap Yang Chen. Li Qingchen, serangan sebelumnya terhadap Yang Chen di laut, seorang lelaki tua di benua iblis, dan serangan Ming Guangruo di sumur langya, semuanya adalah hasil karya orang Taitian. Yang satu milik publik, yang satu milik pribadi. Baik dalam aspek publik maupun pribadi, Yang Chen memiliki alasan yang jelas untuk berurusan dengan orang Taitian. Tapi ini belum semuanya. Yang Chen mengatakan alasan ketiga yang menurutnya paling penting. Master Sekte Taitianmen membutuhkan master wanita dengan akar roh air yang bernilai penuh untuk menjadi tungku budidaya. Yang Chen hampir mengertakkan gigi dan mengucapkan kalimat ini, dia menyukaimu, Yue. Chapter 1388. Orang yang akrab dengan Yang Chen tahu bahwa Yang Chen terkadang sangat mudah diajak bicara. Selama dia tidak berbuat terlalu banyak, Yang Chen biasanya akan menutup mata dan tidak peduli dengan orang lain. Kalau dipikir-pikir, seseorang dengan mentalitas prinsip besar keabadian emas dan sekelompok anak fana, apa yang perlu dipedulikan? Tapi ada satu hal yang tidak bisa disinggung oleh siapapun, itu adalah Gao Yue. Naga itu memiliki skala terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Burung Phoenix memiliki leher berlubang, dan siapapun yang melanggarnya akan mati. Gao Yue adalah skala terbalik Yang Chen, dan juga leher berongga Yang Chen. Tidak peduli siapa orang itu, selama mereka berani menyinggung perasaannya, Yang Chen pasti akan membunuh pihak lain dengan cara apapun. Hal ini dapat dilihat dari Gao Yue yang dimanfaatkan oleh seseorang di Pegunungan 100.000. Gao Yue dilukai oleh orang-orang di Pegunungan 100.000, dan seluruh Pegunungan 100.000 dicabut. Hampir semua orang yang melewatinya musnah. Satu-satunya yang tersisa adalah Scar, dan itu karena dia menahan diri ketika dia memulai, dan setelah itu dia bersujud di depan Gao Yue untuk mengakui kesalahannya. Harus diketahui bahwa pada saat itu, Yang Chen hanyalah seorang junior kecil di tahap dasar, dan dia telah mengerahkan kekuatan semua pihak dan menjungkir balikan 4 master panggung Da Cheng dan master panggung Yuanying yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Yang Chen adalah master panggung Da Cheng, apa hasil dari lawan-lawannya? Gong Sun Ling tidak terkejut mendengar alasan tersebut. Ini bukan pertama kalinya Yang Chen menunjukkan ketidaknyamanan terhadap orang Taitian selama bertahun-tahun, jadi dia tidak terkejut.
Satu-satunya hal yang membuat sedikit iri adalah Yang Chen sangat mementingkan Gao Yue. Namun, itulah yang pantas diterima oleh adik perempuan Gao Yue, bukan? Jika bukan karena Gao Yue, Gong Xunling hanya bisa menyaksikan kultivasi ganda Yang Chen dan Gao Yue, belum lagi sekarang. Adapun Gao Yue, belum lagi. 1000 atau 10.000 alasan tidak bisa dibandingkan dengan alasan terakhir. Mengetahui suaminya melakukan ini untuknya, kebahagiaan di hati Gao Yue hampir meluap dari tubuhnya. Bagaimana mungkin Gao Yue tidak memahami maksud suaminya? Belum lagi Yang Chen ingin berurusan dengan Tai Tianmen, bahkan jika Yang Chen ingin menjadi musuh seluruh dunia, Gao Yue tidak akan ragu untuk mendukung Yang Chen. Sekarang setelah mereka memahami tujuan Yang Chen, kedua wanita itu tidak lagi banyak bertanya. Namun ada syaratnya, yakni hal tersebut tidak boleh ditinggalkan. Suami istri adalah satu, apapun yang terjadi, setiap orang harus menghadapinya bersama. Gao Yue dan Gong Xunling tahu bahwa tidak ada salahnya bagi Yang Chen, setidaknya mereka akan lebih berhati-hati untuk tidak menahan Yang Chen. Aling, terakhir kali aku memintamu menyusun formasi penelusuran pada diagram. Sekarang dengan yang dengan itu. Seperti yang dikatakan, ketika Yang Chen membiarkan Gong Xunling melakukan sesuatu, itu jauh lebih sederhana, tanpa terlalu banyak penjelasan. Gong Xunling dengan cepat membantu Yang Chen membuat statistik. Untuk kenyamanan, dia bahkan menggabungkan peta geografis sungai pegunungan miliknya untuk menunjukkan kepada Yang Chen di mana setiap formasi berada. Lokasi setiap formasi memungkinkan Yang Chen melihat struktur geografis virtual pegunungan dan sungai, yang sangat detail. Mengesampingkan pembentukan sekte utama, itu bukanlah target yang ingin dilacak Yang Chen sekarang. Sisanya yang sedikit, terutama yang relatif kecil, menjadi fokus perhatian Yang Chen. Apa yang terjadi dengan ini? Gong Xunling mengetahui hasil penjualan formasi penyegel iblis Yang Chen terakhir kali. Dia sedikit terkejut dengan beberapa formasi penyegel iblis selain sekte utama. Dari manakah diagram formasi ini berasal? Ini harusnya diatur secara diam-diam oleh beberapa sekte. Yang Chen menjelaskan dengan santai, ini adalah tindakan pencegahan dari sekte utama. Saat dia berbicara, dia memikirkan semua hal ini dalam pikirannya dan mengingatnya dengan kuat. Setelah mengamati dengan cermat, dia juga punya beberapa ide di benaknya. Suamiku, jika kita ingin berurusan dengan Tai Tianmen, bagaimana kita bisa menghancurkan formasi penyegel iblis? Ketika Yang Chen menyebutkan formasi penyegelan iblis, Gong Xunling juga diingatkan oleh Yang Chen dan memikirkan masalah ini. Harus diketahui bahwa itu harus diserang baik dari dalam maupun luar, dan hanya seorang master yang dapat menghancurkan formasi tersebut. Para Tai Tianmen juga mengatur formasi penyegelan iblis. Bisakah Yang Chen menemukan master kura-kura hitam lainnya seperti yang dia lakukan pada keluarga Zhao? Lebih sulit menghancurkan formasi. Yang Chen menjawab dengan jujur. Tanpa kerjasama dari kura-kura hitam, tidak mudah untuk menghancurkan formasi, bahkan dengan pedang pemenggalan abadi. Mungkin kecepatan dia memecahkan formasi tidak secepat kecepatan pemulihan formasi. Tapi Yang Chen tidak terburu-buru sama sekali, lebih sulit untuk memecahkannya, tapi masih mudah untuk membuat celah kecil dan masuk dan keluar. Pedang pemenggalan abadi kini telah mulai mengintegrasikan inti benua iblis, dan dapat menghancurkan formasi penyegel iblis dengan sendirinya. Dengan inti dari benua iblis, akan lebih mudah. Gao Yue dan Gong Xunling tampaknya tidak terkejut dengan jawaban Yang Chen, dan mereka semua memiliki ekspresi, seperti yang diharapkan, di wajah mereka. Mereka tahu bahwa suami mereka pasti akan membantu formasi penyegelan iblis, dan tentu saja. Apa perbedaan antara bisa masuk dan keluar dari formasi penyegel iblis sesuka hati dan tidak memilikinya? Namun, Yang Chen fokus pada formasi penyegel iblis yang tidak ada di gerbang gunung, apa yang dia rencanakan? Apa yang mungkin ada dalam formasi penyegelan iblis kecil itu? Gao Yue juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa master hebat, beberapa sumber daya sekte, atau semacamnya. Yang Chen juga menebak-nebak, tapi dia tidak yakin, sekte besar itu kaya dan berkuasa, dan mereka tidak meletakkan semuanya di satu tempat. Kelinci yang licik memiliki 3 liang. Semua orang dapat memahami kebenaran ini, tetapi mengapa Yang Chen tidak mengawasi gerbang gunung Tai Tianmen, tetapi formasi penyegelan iblis kecil ini? Gerbang gunung Tai Tianmen secara alami akan diawasi oleh orang lain. Kami akan menahan mereka secara diam-diam dan menghasilkan sedikit uang. Yang Chen sekarang menjawab setiap pertanyaan, selama kedua wanita itu mengajukan pertanyaan, dia akan menjawab semuanya. Tapi, pasti ada banyak master di sekte semacam ini. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Meskipun Gao Yue tahu bahwa Yang Chen dapat membunuh seorang tetua yang hebat, Tai Tianmen bukanlah sekte biasa. Sangat mudah untuk memiliki beberapa lusin master hebat. Betapapun kuatnya suaminya, 2 tinju tidak bisa melawan 4 tangan. Bagaimanapun, dia akan khawatir. Tergantung ahling, kata Yang Chen sambil tersenyum. Apa yang harus aku lakukan, suamiku? Gong Xunling mendengarkan kata-kata Yang Chen dan juga bingung. Dia tidak tahu mengapa Yang Chen mengatakan itu. Tapi dia secara naluriah percaya bahwa Yang Chen pasti punya cara, jadi dia segera bertanya bagaimana cara mengoperasikannya. Siapkan formasi penyegel iblis yang dapat diaktifkan kapan saja dan di mana saja. Yang Chen tersenyum dan menunjukkan, di peta geografis sungai gunung Anda. Selama Anda memastikan yang mana Tai Tianmen, bergegaslah dan langsung bungkus formasi penyegel iblis di luarnya. Petik 2. Mata Gao Yue dan Gong Xunling berbinar. Metode Yang Chen agak buruk. Karena pihak lain mengandalkan formasi penyegelan iblis, maka pada gilirannya, mereka akan menggunakan formasi penyegelan iblis untuk menghadapinya. Bagaimanapun, formasi penyegel iblis dapat memblokir lawan di luar, tetapi juga dapat menjebak mereka di dalam. Chapter 1389. Tidak ada seorang pun yang pernah berpikir demikian. Mereka selalu berpikir bahwa pihak lain tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka dengan susunan segel iblis.
Mereka hanya bisa mencoba memecahkannya dari dalam, tapi mereka tidak menyangka akan ada tipuan seperti itu. Bahkan jika pihak lain datang dan pergi dengan bebas dalam susunan segel iblis miliknya, ada lapisan susunan segel iblis yang diatur oleh Gong Xunling di luar. Arai ada di tangan Gong Xunling, dan pihak lain tidak dapat memecahkannya bahkan jika mereka menginginkannya. Cara ini dipikirkan oleh Yang Chen setelah dia mengetahui bahwa peta geografis sungai pegunungan Gong Xunling dapat dipisahkan dari kenyataan. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah susunan segel iblis sebenarnya dapat diatur pada entitas di peta geografis sungai pegunungan, dan dapat dilepaskan serta diaktifkan kapan saja dan di mana saja. Bagi kedua wanita, ini adalah cara untuk menjebak pria dalam susunan segel iblis, tetapi bagi Yang Chen, itu hanyalah penghalang untuk mencegah beberapa pria melarikan diri. Saat ini, Yang Chen tidak bisa menjelaskan kepada kedua wanita itu, tapi dia membiarkannya begitu saja. Gong Xunling tidak mengatakan apa-apa dan segera mulai mengatur susunan segel iblis yang kedua. Gong Xunling telah mengatur satu set susunan ini, dan dia sudah familiar dengannya. Dengan kekayaan Yang Chen dan Istana Cunyang saat ini, bahan-bahan susunannya dapat diambil kapan saja. Gao Yue membantu menyempurnakan beberapa komponen susunan, dan Gong Xunling mengaturnya dengan gembira. Gong Xunling sedang mengatur susunan segel iblis di sini, dan Yang Chen telah memperhatikan setiap gerakan Yang Lan melalui berbagai saluran. Yang Lan adalah kunci keberhasilan atau kegagalan ini. Penting untuk menemukan waktu terbaik untuk meluncurkannya. Jika terlalu dini, Yang Lan tidak akan bisa menyelesaikan pengaturannya. Jika terlambat, Yang Lan akan dengan mudah melarikan diri. Atas hadiah Yang Lan, Yang Chen tidak mengingkari janjinya sama sekali, dan langsung melepaskannya melalui Wine Immortal House. Begitu hadiah ini keluar, tidak diketahui berapa banyak orang yang mulai menatap ke arah gerbang Istana Cunyang. Selama Yang Lan berani mengambil langkah, dia pasti akan dipenggal. Kasihan Yang Lan, dia harus menderita tekanan yang mengerikan lagi. Untungnya, Li Liheng sekarang berada di Taitianmen. Untuk saat ini, tidak ada seorang pun di dalam Taitianmen yang berani bergegas ke lokasi Master Sekte Muda untuk mencari masalah dengan Yang Lan, tetapi Yang Lan tidak berani mengendur dengan mudah. Kata-kata Yang Chen seperti guntur, membangunkan Yang Lan yang tenggelam dalam hiburan diri. Jika dia tidak menyelesaikan dimensi Ling Arai, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melampaui kesengsaraan, dia akan tetap mati jika dia mencoba untuk melampaui kesengsaraan. Harus diketahui bahwa Yang Chen sendiri hanyalah seorang kultivator tahap Yuanying. Untuk memicu kesengsaraan, pertama-tama harus terjadi kesengsaraan api yin dan kemudian kesengsaraan angin. Orang-orang yang menunggu untuk menukar kepala mereka dengan pil obat Yang Chen di luar, selama mereka mengganggu kesengsaraannya, mereka mungkin akan diledakkan menjadi terak oleh kesengsaraan. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Yang Lan tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Bahkan Tuan Muda Taitianmen yang bermartabat pun dipermainkan di telapak tangannya. Jika dia terjatuh pada saat itu, bukankah dia akan mati secara tidak wajar? Bagaimanapun, Yang Lan harus menyelesaikan formasi segel iblis. Beberapa orang menatap setiap gerakan Yang Lan dari kejauhan dan mengembalikannya ke Yang Chen kapan saja. Yang Chen juga menunggu dengan sabar sampai Yang Lan mendapatkan tanda-tanda penyelesaian masalah. Pada saat yang sama, dimensi Ling Arai milik Gong Xunling telah diatur, dan baru kemudian dimulai. Kehancuran orang-orang Taitian, Yang Chen tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk melompat keluar ketika dia berada di dunia fana, dan itu adalah perbuatannya sendiri. Itu bukanlah keberanian yang besar, tapi dengan jelas memberitahu para master dari Sekte Surga yang mendalam di dunia spiritual bahwa dialah pelakunya yang membunuh orang-orang Taitian, dan kemudian menunggu dia ditampar menjadi pati daging ketika dia baru saja naik ke dunia spiritual. Yang Chen, yang telah menjalani dua kehidupan, tidak sebodoh itu. Di dunia fana, serangan diam-diam dan menghasilkan banyak uang seperti ini adalah metode operasi Yang Chen yang biasa. Jika dia ingin meluncurkannya, dia tidak akan pernah meluncurkannya sendiri. Li Junyu adalah orang terbaik yang meluncurkannya. Tentu saja, itu tidak bisa diluncurkan oleh Yang Chen. Yang terbaik adalah menjadi orang yang tidak ada hubungannya dengan Sekte Dao. Bagi Yang Chen, sepertinya tidak ada kandidat yang lebih cocok selain Lady Fang Hua. Untuk tujuan melindungi Nyonya Fang Hua, Yang Chen bahkan mengetahui keberadaan Penatua Zhao dari Sekte Berdarah melalui Nyonya Fang Hua, dan membiarkan Nyonya Fang Hua mengirim Li Junyu, yang telah kehilangan akal sehatnya, ke mata Penatua Zhao. Dia kemudian tiba, dan segala sesuatu yang terjadi selanjutnya di Pulau Abadi Giok Hijau. Kecuali Gao Yue dan Gong Xunling, tidak ada yang tahu bahwa Yang Chen telah berusaha sekuat tenaga dalam kegelapan. Bahkan penguasa Istana Cunyang hanya mendapat pengingat dari Yang Chen. Jika ada sekte yang ingin berurusan dengan Taitianmen, Istana Cunyang tidak bisa terburu-buru ke garis depan dan mengikuti sebagian besar sekte untuk mengambil keuntungan. Bagaimanapun, Yang Chen sudah menatap formasi segel iblis cadangan dari Taitianmen. Bahkan jika Istana Cunyang tidak melakukan apapun, mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun. Tuan Istana masih bingung dan tidak mengerti maksud Yang Chen. Tapi untungnya, pengalaman bertahun-tahun membuatnya mengerti bahwa karena Yang Chen mengatakannya dengan sangat serius, pasti ada alasan untuk Yang Chen, dan Istana Cunyang hanya perlu mengikutinya dengan cermat. Ketika Pulau Abadi Giok Hijau telah mengumpulkan beberapa kekuatan dan mulai bertanya secara diam-diam, Yang Chen dan Gao Yue Gong Xunling memulai perjalanan untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Suamiku, apakah ini? Gong Xunling adalah seorang pemandu, yang membiarkan peta geografis sungai pegunungannya hanyalah peta alam. Dia membawa Gao Yue dan Yang Chen ke 4 tempat, menyaksikan Yang Chen menghilang secara diam-diam dari satu tempat, dan kemudian secara misterius muncul kembali ke sisinya dari tempat lain. Gong Xunling segera bertanya. Itu dia. Senyuman juga muncul di wajah Yang Chen. Pengaturan sebelumnya sangat berguna, dan dia akhirnya menemukan gua kedua Taitianmen.
Dengan penutup Jasper Laut, ditambah dengan kesadaran spiritual seni rahasia tiga kemurnian Yang Chen yang kuat, Yang Chen berada di pinggiran formasi segel iblis. Dia dengan mudah menggunakan pedang abadi pemenggalan kepala untuk menghancurkan portal yang memungkinkannya masuk dan keluar, dia diam-diam mengebornya dan menyelidikinya dengan cermat. Di dalam formasi segel iblis, ada sebuah lembah besar. Di lembah, tidak banyak orang, dan totalnya kurang dari 100 orang. Namun, salah satu dari orang-orang ini bisa memicu badai berdarah di dunia fana. Lusinan orang ini semuanya adalah penguasa tingkat tertinggi. Sejak munculnya formasi segel iblis, mereka yang tersembunyi dari dunia juga mulai berkultivasi dengan cara yang menonjol. Mereka tidak lagi harus berhibernasi seperti sebelumnya, dan mereka tidak perlu khawatir akan datangnya kesengsaraan surgawi. Ngomong-ngomong, inilah manfaat yang Yang Chen berikan kepada seluruh dunia kultivasi. Namun, jika master tertinggi ingin berkultivasi dengan kultivator biasa, itu pasti merupakan bencana bagi kultivator biasa. Belum lagi yang lainnya, hanya penyerapan kekuatan spiritual selama kultivasi, tidak ada kultivator biasa yang dapat menandingi master tertinggi. Semua kekuatan spiritual pasti diserap oleh guru tertinggi, dan tidak akan pernah tersisa bagi para kultivator biasa. Untuk menjaga para guru tertinggi dan murid biasa, secara umum, kedua belah pihak dipisahkan. Chapter 1390. Formasi penyegelan setan kecil dari Tianmen jelas dipersiapkan untuk sesepuh tertinggi mereka sendiri. Pada saat yang sama, itu juga bisa dianggap sebagai gerbang gunung kecil para Tianmen. Letaknya tidak jauh dari gerbang gunung Tianmen, dan hanya perlu beberapa hari untuk sampai ke sana. Dengan pedang terbang khusus berkecepatan tinggi yang tidak dikendalikan oleh manusia, hanya butuh setengah hari untuk sampai ke sana. Jika memang ada keadaan darurat, Mahaguru dapat diberangkatkan kapan saja. Tentu saja, ada juga beberapa Mahaguru di gerbang gunung Tianmen. Namun, mereka tidak bisa berkultivasi dengan sembarangan seperti yang mereka lakukan di sini. Secara umum, Mahaguru juga bergiliran berkultivasi. Di lembah, kekuatan spiritualnya kaya, dan Yang Chen bahkan menemukan jejak formasi penindasan roh tak terbatas langit dan bumi. Tampaknya para Tianmen tidak lupa untuk menyiapkan satu set formasi penekan roh di sini sehingga tempat di mana para tetua tertinggi berkultivasi akan memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Di peta geografis Sungai Gunung, Gao Yue Gongsunling sama sekali tidak takut diperhatikan dan bertanya dengan lantang, apa isinya? Faktanya, para Mahaguru itu tidak akan dengan mudah keluar dari formasi penyegel iblis. Formasi tersebut mengisolasi Divine Sense, dan tidak ada yang tahu bahwa ada seseorang di luar formasi. Puluhan Mahaguru, Yang Chen menjawab sambil tersenyum, pada saat yang sama, ada sejumlah besar orang Taitian. Selama semuanya ada di tangan, bahkan jika suamimu tidak melakukan apapun, dia dapat dengan mudah mendukungmu selama ribuan tahun. Petik 2. Meski hanya lelucon, hal itu juga menjelaskan sepenuhnya kekayaan orang-orang Taitian tersebut. Itu layak menjadi sekte terbesar di sekte Dao. Kekayaan warisannya jauh dari sebanding dengan perusahaan baru seperti istana yang murni. Entah itu dari segi tenaga kerja atau sumber daya material, hal itu dapat dengan mudah membuat istana murni yang tersingkir dari jalanan. Puluhan Mahaguru, Yang Chen mengatakannya dengan mudah, tapi Gao Yue Gongsunling tidak merasa santai sama sekali. Meskipun mereka tidak menghadapi kekuatan Mahaguru secara langsung, mereka dapat membayangkannya bahkan dengan jari kaki mereka. Suaminya baru saja menghadapi puluhan master, bagaimana tidak membuat wajah cantik Gao Yue dan Gongsunling pucat. Meskipun Yang Chen telah mengatakan bahwa mereka akan menggunakan formasi penyegelan iblis untuk menangani formasi penyegelan iblis dan menyegel lawan di dalamnya. Namun, siapa yang tahu jika puluhan Mahaguru akan melampaui budidaya kura-kura hitam? Akankah seseorang menerobos dan menghancurkan formasi di masa depan? Setelah formasi penyegelan iblis dipatahkan, Istana Cunyang kemungkinan besar akan menghadapi bencana. Lawannya adalah sekte surga terbesar. Meskipun penampilan Yang Chen tegas dan tenang, Gao Yue dan Gongsunling sangat khawatir. Sekarang melihat postur Yang Chen, dia bahkan ingin bertarung melawan sekte surga terbesar. Reaksi pertama Gao Yue dan Gongsunling setelah mendengarkan adalah menghentikan Yang Chen. Kami hanya menjebak para ahli itu, kan, suamiku? Gongsunling meraih Yang Chen dan hampir menangis. Dia sangat cemas sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa cemas menunggu jawaban Yang Chen. Saya berencana untuk membunuh semua orang Taitian di sini. Pada titik ini, Yang Chen tidak menyembunyikannya lagi dan langsung mengungkapkan rencananya. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, Gao Yue yang berada di sebelahnya langsung memasang postur seorang master. Dia tidak memanggilnya suami dan langsung memanggil nama Yang Chen, jangan. Setelah bersikap tegar, Gao Yue sepertinya merasa sikapnya sedikit salah. Dia segera melunak dan mulai memohon dengan lembut, suamiku, ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau membiarkan mereka pergi kali ini? Melihat sikap Gao Yue yang sangat berbeda dan mendengarkan suara Gao Yue yang keras dan memohon, Yang Chen memahami dalam hatinya bahwa tuannya, yang bisa menyerahkan nyawanya demi dia, akan menunjukkan kelemahan seperti itu. Semuanya untuk dia. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak menyimpan kasih sayang ini di dalam hatinya? Jangan khawatir, Ayue, Arling. Yang Chen mengulurkan tangan dan menarik Gao Yue dan Gongsunling ke arahnya. Dia memeluk kedua wanita itu dan menghibur mereka dengan suara rendah, suamiku, aku akan baik-baik saja. Aku berjanji padamu. Tidak peduli apa yang dikatakan Yang Chen, kedua wanita itu tidak mempercayainya. Sikap kedua wanita itu sangat konsisten. Bahkan jika mereka membiarkan orang-orang Taitian pergi kali ini, mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen mengambil risiko. Bagaimanapun, pengaturan Yang Chen selalu tidak diketahui, dan yang lain tidak tahu sama sekali. Yang Chen bisa melarikan diri dan tidak memberitahu orang-orang Taitian. Percayalah pada suamimu.
Yang Chen masih tersenyum dan menghibur mereka, tetapi tidak peduli bagaimana Yang Chen menghibur mereka, kedua wanita itu tidak mendengarkan. Gong Xunling bahkan memeluk Yang Chen dan tidak ingin dia pergi. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak akan sekuat ahli Earth Immortal tahap keempat, kan? Yang Chen tidak punya pilihan selain mengungkapkan sedikit informasi untuk meyakinkan kedua wanita itu. Benar saja, begitu kata-kata ini keluar, Gao Yue dan Gong Xunling terkejut dan memandang Yang Chen dengan tatapan yang luar biasa, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yang Chen. Gao Yue, Gong Xunling dan Yang Chen baru sekali bertemu dengan ahli Earth Immortal tahap keempat dalam hidup mereka, dan hanya ada satu, dan itu adalah kura-kura hitam yang membawa kediaman keluarga Zhao. Pada saat itu, ketika kura-kura hitam melepaskan seluruh momentumnya, kedua wanita tersebut yakin bahwa ia dapat membunuh semua pembudidaya di dunia sendirian. Itu adalah semacam kekuatan yang bisa mengabaikan lawan manapun. Setiap pembudidaya di depannya seperti semut, dan hidup dan matinya berada di tangan kura-kura hitam. Keluarga Zhao adalah keluarga yang sangat kuat, tetapi dihancurkan oleh kura-kura hitam dalam sekejap. Ia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, dan pembalasan surga sudah cukup untuk mengirim semua orang ke neraka. Sekarang, Yang Chen sebenarnya berbicara tentang kura-kura hitam, ahli bumi abadi tahap keempat. Mungkinkah Yang Chen sudah bisa mengalahkannya? Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat suaminya, dia baru berada pada tahap awal Nas Chen Sol pada saat itu. Bisakah dia benar-benar bersaing dengan ahli bumi abadi tahap keempat? Bagaimana itu mungkin? Gong Xunling hampir berbisik. Dia terkejut. Suaminya sepertinya tidak pernah menyembunyikan hal semacam ini. Mungkinkah itu benar? Gao Yue juga memasang ekspresi tidak percaya, dan keterkejutan di wajahnya sangat mengkhianati suasana hatinya saat ini. Tidak ada yang tak mungkin. Yang Chen berkata sambil tersenyum, ingat, saat kamu bersama suamimu, jangan pernah mengucapkan kata-kata ini. Tapi, Gao Yue tidak tahu harus berkata apa. Berita itu sangat mengejutkan hingga dia kehilangan kemampuan berpikir. Apa menurutmu kura-kura hitam melindungi seluruh keluarga kita selama pembalasan surga karena rasa terima kasih? Melihat ketidakpercayaan kedua wanita itu, Yang Chen mau tidak mau mengungkapkan sedikit kebenaran. Bukan begitu. Bagaimanapun, Gao Yue tidak bisa menerima kenyataan ini. Kura-kura hitam adalah ahli bumi abadi tahap keempat. Namun, dia harus mempercayai kata-kata Yang Chen. Kura-kura hitam bahkan tidak perlu melakukan apapun saat itu, dan itu bisa membuat semua orang menghilang. Kecuali alasan yang dikatakan Yang Chen, Gao Yue tidak bisa memikirkan alasan lain yang bisa membuat kura-kura hitam mengambil keputusan seperti itu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.